ada keluhan dari syarifahnya sendiri ya Mas ya. Oh, banyak syarifah yang sampai nggak nikah sampai tua gitu. Memang ini kebangkitan Dzurriyyatur Rasul asli. Yang palsu harus disisihkan. Jadi kalau saya, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini saya sepakat. Jadi sebaiknya memang mereka semua ini yang nasabnya palsu, apalagi tidak memiliki keilmuan, sebaiknya pensiun dini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ditalopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada video yang menurut hemat saya pasti akan menghebohkan jagat maya. Karena kemudian Gus Fuad Pleret saya kira sudah cukup klimaks memberikan penegasan agar mereka para oknum-oknum habaib yang nasabnya palsu sebaiknya dipensiunkan saja. Maksudnya dipensiunkan itu ya jangan lagi ada orang-orang pribumi yang kemudian ikut-ikut di dalam doktrin-doktrin yang mereka selalu dengung-dengungkan selama ini. Karena memang kalau bicara soal nasab ya harus memang dibuktikan berdasarkan kitab-kitab yang ada, ataupun misalnya setidaknya seperti yang dilakukan oleh Suryat Wali Songo melakukan tes DNA. Jangan lagi melakukan doktrin-doktrin terhadap umat Islam. Jangan lagi mereka diundang ke panggung-panggung untuk mengibuli masyarakat Indonesia. Jadi saya kira begitu ya. Jadi harus lain antara keilmuan dan nasab. Kalau ilmu ya saya kira semua orang selama dia memiliki pengetahuan yang luas, kemudian adabnya bagus, sopan santun, kalau bicara tidak hoas, tidak provokatif, tidak caci maki, ya tidak ada masalah. Silahkan para pribumi ini manut dan mengikutinya. Karena memang agama Islam ini adalah agama yang berbasis keilmuan, bukan agama yang berbasis nasab. Ya, Gus Aziz itu untung dari mantunya Abuya Yusuf, tinggal dikembangkan tinggal di Bangis ini. Iya. Jadi nggak apa-apa, saya tetap ya. Saya tetap istiqomah menjalankan apa wirid-wirid yang saya dapatkan dari guru sekumpul Ijazah Habib Hanif. Tetap ini soal wirid, soal ilmu, bukan soal nasab. Kalau nasab ya harus kita omongkan apa adanya. Misalnya saya punya guru, misalnya ini orang semua meyakini Dzurriyyatur Rasul, ternyata di tes DNA tidak. Ya kan tidak apa-apa, ilmunya kan tetap jalan. Tapi soal nasabnya itu harus diubah. Saya kepengen tes DNA ya, kayak gula-gula dan prosedurnya. Siapa tahu aku keturunan sopo loh. Keturunan Wali Songo tenan apa sih keturunannya Petruk Gareng loh. Oh malah keturunannya sopo kae sing anu Bilung apa. Ternyata terdeteksi Gus Fuad Pleret itu keturunan Bilung. Ada Said, ada Sarif, gitu, ada Habib. Bilung kudu ana gelar ini. Oh iya. Nah kan saya tahu saya keturunan Wali Songo dari dua jalur saya. Dari jalur Sunan Bonang dan dari jalur Sunan Derajat. Dari jalur ayah dan ibu berbeda. Itu kan konon katanya catatannya gitu. Ini nggak tahu juga. Nah makanya perlu kalau tes DNA itu nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Ini ayahnya siapa, ibunya siapa, nggak bisa bohong. Iya. Paling kalau si Buya saya kan bilang itu ini kan nggak bisa. Kalau nasab itu harus dalam perkawinan macam-macam. Paling ini status hukum kan itu. Tetapi kalau secara jati itu tetap. Dan saya sejak dulu udah bilang orang Indonesia Nusantara 85% membawa darahnya Rasulullah. Lewat jalur ayah, jalur ibu sama aja. Karena strategi Wali Songo. Makanya saya nggak kaget kalau misalnya kiai-kiai di
Jawa tes DNA kok ternyata ada darahnya Rasul. Enggak kaget saya, enggak kaget. Lo nggak usah kiai orang biasa, tukang beca nanti tes ada darahnya Rasul. Coba mereka berani nggak? Sebenarnya yang Dzurriyyatul Rasul itu siapa sih? Sebenarnya itu siapa gitu loh? Mereka disuruh tes meredek Ya karena Najwa Shihab tidak terbukti. Najwa Shihab tidak terbukti hanya 2,9%. Itu namanya bullshit. Itu namanya omong kosong. Harus di atas 50% dan kodenya berbeda. Karena sampai ada teori itu membawa darah Yahudi segala macam, ada, sudah berkembang. Nggak berdasarkan kode-kode yang didapatkan dari tes DNA. Sudah. Kalau Said Fadil tes dan itu Dzurriyyatul Rasul. Said Y. Zulfikar tes DNA dan Dzurriyyatul Rasul. Oh asli udah ya? Oh, udah. Oh. Makanya Gus Azil itu tes. Ternyata keturunan Petro. Lumayan. Iya. Keturunan sapa wae sing anu jaman dene Semar perjanjian karo sapa kae? Kaya Naya Genggong sapa? Saya 80, kalau ada 100 orang Indonesia tes DNA, 85 orang diantaranya pasti membawa darah Rasulullah. Yang 15 saja enggak. Kalau ada 10 orang berarti ada 8 orang. Yang 2 aja yang enggak. Gitu loh. Bisa dibuktikan. Kok saya ada Habib yang suaranya nggak merdu ya, fales-fales itu. Terus saya bilang mungkin itu sudah campuran dari Wali Songo itu. Yang merdu itu. Yang merdu itu yang suka suaranya. Ya kan misalnya gini, misalnya Mbak Alawi dapat orang Jawa. Nah orang Jawanya itu sebenarnya Mbak darahnya Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada Habib di tes DNA ada darahnya Rasulullah itu mungkin malah dari orang Jawa. Campuran sama. Tapi kalau masih asli kayak Najwa Shihab kan masih asli, nggak ada. Anies Baswedan ya dites itu nggak ada. Yang di sini kan ada Habib juga saudara, kan dapat dzurriyyatnya Mbah Nuriman Melangi. Saya kan juga dzurriyyat Mbah Nuriman dari ibu saya. Mungkin masih. Nah, itu kalau dites malah dapat itu. Tapi udah nggak asli. Nah, Anies Baswedan kan asli. Ayah ibunya, bahkan istrinya, menantunya, mertua laki perempuan masih asli. Jadi dites malah mengkhawatirkan. Mereka kan kekeh sama pernikahan sepupu harus sama sesama ini lagi. Ya, itu kan fikih sesat itu. Fikih yang dibikin slogor-gornya. Bahkan sampai bilang kalau Syarifah yang nikah sama Non Sayyid katanya itu zina. Iya. Itu kan merusak Islam. Iya. Makanya kan ada keluhan dari Syarifahnya sendiri ya Mas ya. Oh banyak Syarifah yang sampai nggak nikah sampai tua gitu. Memang ini kebangkitan Dzurriyyatul Rasul asli. Yang palsu harus disisih.